Jika kamu kehilangan kucing peliharaanmu, kemanakah kamu akan melapor? Di Georgia, negara yang dulunya bagian dari Uni Soviet, masyarakat memiliki kepercayaan luar biasa terhadap pihak kepolisian. Mereka tidak ragu melaporkan masalah sederhana seperti kehilangan hewan kesayangan kepada polisi. Kepercayaan ini bukan tanpa alasan. Setelah Revolusi Mawar tahun 2003, kepolisian melakukan reformasi besar-besaran dan mengubah citra dan kinerja secara drastis. Video ini akan mengupas transformasi kepolisian Georgia. Tonton hingga akhir video ini untuk mendapatkan insight berharga tentang manajemen perubahan. Rose Revolution. Negara Georgia terletak di Kaukasus Barat, tepatnya di antara Laut Hitam dan Pegunungan Kaukasus. Negara ini berbatasan dengan Rusia, Turki, Armenia, dan Azerbaijan. Memiliki penduduk sekitar 3,7 juta jiwa, Georgia merdeka secara de facto pada 9 April 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Pada akhir 2003, Georgia mengalami gejolak politik yang sering disebut Rose Revolution. Masyarakat Georgia turun ke jalan menyampaikan protes damai meminta pemberantasan korupsi dan reformasi politik. Revolusi tersebut memaksa Presiden Eduard Shevardnadze mundur dan memberi jalan bagi Mikhail Saakashvili memimpin negara dengan agenda modernisasi. Pemerintah Saakashvili menaruh perhatian pada kepolisian yang selama ini dikenal sebagai mesin kontrol otoriter penuh nepotisme. Serangkaian langkah reformasi dilakukan dengan dukungan lembaga internasional seperti USAID, Uni Eropa, dan NATO. Reformasi tersebut membuahkan hasil berupa penurunan kejahatan secara signifikan. Prestasi tersebut menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kesungguhan pemerintahan menjalankan agenda reformasi, meskipun berbagai tantangan masih tersisa dari reformasi tersebut. Kondisi sebelum reformasi. Kepolisian Georgia merupakan warisan dari struktur Uni Soviet yang digunakan sebagai alat penindasan. Berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, kepolisian terbentuk dari milisi Soviet, termasuk internal troops yang beroperasi seperti militer. Sebelum Revolusi 2003, kepolisian Georgia beroperasi di atas fondasi yang berlumut korupsi, nepotisme, dan pencurian dana publik. Menurut laporan Transparency International pada tahun 2003, Georgia menempati peringkat ke-124 dari 133 negara dengan skor CPI hanya 1,8. Mengindikasikan tingginya tingkat korupsi. Secara institusional, terdapat kelemahan akut berupa ketiadaan akuntabilitas, lemahnya pengawasan internal, serta mekanisme pengaduan yang tidak efektif. Gaji para polisi sangatlah rendah sehingga banyak yang bergantung pada suap untuk menutupi kebutuhan hidup. Pada tahun tersebut rata-rata gaji bulanan setara dengan $150, jauh di bawah standar regional. Korupsi meluas di kalangan petugas. Praktik pemerasan, suap, dan kolusi sudah menjadi norma umum. Sebuah survei awal 2000-an menunjukkan 40% warga menyebut pernah dimintai suap oleh petugas. Pelatihan formal hanya berlangsung beberapa minggu dan tidak ada program peningkatan kemampuan berkelanjutan. Selain itu, peralatan yang dimiliki juga sangat minim dan sudah usang. Kondisi runyam tersebut diperparah oleh permasalahan pengadilan seperti kurangnya sumber daya, prosedur yang rumit, serta intervensi politik yang menodai independensi hakim. Kegagalan penegakan hukum dapat dilihat dari statistik kejahatan. Laporan tahunan Georgia Bureau of Investigation atau GBI tahun 2002 mencatat 54.000 jam kerja yang dihabiskan untuk menyelidiki kejahatan terhadap orang. Termasuk hampir 20.000 kasus pelecehan anak, 13.000 penangkapan buronan, dan 9.000 tindakan teror. Angka tersebut menunjukkan beban kerja yang luar biasa,
dengan hasil minim akibat kurangnya koordinasi dan motivasi. Survei persepsi publik pada masa itu mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam. Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Council of Europe pada awal 2000-an menemukan bahwa lebih dari 70% responden menganggap polisi tidak dapat diandalkan. Dan lebih dari 60% percaya bahwa korupsi merajalela di semua tingkatan pemerintahan. Kepercayaan yang rendah ini memperparah ketegangan sosial dan memperlemah legitimasi negara. Reformasi Kepolisian Georgia. Reformasi kepolisian Georgia bukanlah hal yang sederhana, namun merupakan rangkaian perubahan yang panjang. Setiap langkah ditandai oleh sebuah capaian sederhana untuk mewujudkan kemenangan besar berupa kepolisian yang bersih dan berintegritas. Dimulai pada tahun 2003, ketidakpuasan publik yang meluas pada Rose Revolution memicu pergantian pemerintahan. Protes keras para demonstran menyalakan sense of urgency perlunya reformasi di segala bidang, termasuk penegakan hukum. Presiden baru, Mikhail Saakashvili, segera mengumpulkan tim reformasi di dalam Kementerian Dalam Negeri. Sang presiden baru juga mengumpulkan dukungan internasional yang berasal dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan lembaga donor seperti USAID. Saakashvili memanfaatkan dukungan tersebut untuk mengakumulasi sumber daya finansial serta keahlian teknis yang diperlukan untuk menggerakkan perubahan struktural serta membiayai pemecatan massal, rekrutmen, dan pelatihan. Presiden Saakashvili membangun visi kepolisian yang sepertinya sederhana namun sangat tajam, yaitu polisi modern, profesional, bebas korupsi. Strategi mencakup 3 pilar utama, yaitu penurunan jumlah personil, peningkatan standar seleksi, dan pembangunan infrastruktur pelatihan yang selaras dengan standar NATO. Agar visi tak berakhir di atas kertas, tim meluncurkan kampanye komunikasi yang meluas ke televisi, radio, koran, dan forum-forum warga. Iklan-iklan singkat menekankan polisi baru, Georgia baru, sementara Saakashvili muncul dalam program talk show untuk menjelaskan langkah-langkah reformasi. Dialog-dialog tatap muka di pasar-pasar kota menambah rasa kepemilikan pada perubahan. Dengan dukungan publik yang semakin meluas, Saakashvili semakin berani mengambil langkah tegas. Sang presiden melakukan proses seleksi ketat yang melibatkan tes psikologis, peninjauan latar belakang kriminal, dan wawancara ketat. Hasil dari proses ini menyebabkan penghentian secara paksa 30 hingga 35 ribu petugas selama menandai fase empowerment. Untuk mengisi posisi yang kosong, sang presiden mengadakan rekrutmen massal yang menargetkan sekitar 20 ribu anggota baru. Dengan prioritas pada lulusan universitas, mantan militer, dan calon yang menunjukkan integritas tinggi. Semua pelamar menjalani pemeriksaan latar belakang yang melibatkan lembaga keamanan internasional, sehingga jaringan nepotisme lama terputus. Para petugas baru yang berhasil direkrut mendapatkan pelatihan intensif berupa program 6 bulan yang dirancang bersama konsultan Amerika Serikat, Jerman, dan Ukraina. Pelatihan tersebut mencakup taktik modern, hak asasi, serta teknik investigasi berbasis data. Akademi baru dibangun di Tbilisi dengan fasilitas simulasi, kendaraan taktis, dan laboratorium forensik. Hasil jangka pendek mulai terasa. Dalam waktu 3 bulan, survei kepuasan publik menunjukkan kenaikan kepercayaan dari 27% menjadi 45%. Pada periode 6 hingga 12 bulan pertama, indeks kejahatan menurun sekitar 18%, terutama terkait kejahatan properti dan penipuan. Angka ini memberikan sinyal keberhasilan awal kepada masyarakat. Dampak dari keberhasilan reformasi terus menumbuhkan harapan baru. Tingkat pembunuhan per 100.000 penduduk turun dari 13,5 pada tahun 2004 menjadi 10,2 pada akhir 2005. Penurunan serupa juga terjadi pada kasus pencurian kendaraan bermotor yang melambat 22% dalam setahun pertama. Pemerintah Saakashvili semakin yakin melakukan reformasi.
Dia mengubah regulasi internal serta menaikkan standar gaji pokok sebesar 45% dan menambahkan tunjangan risiko. Pemerintah mengadakan berbagai fasilitas baru dan modern, termasuk mobil patroli berstandar NATO dan pusat kontrol digital meningkatkan kemampuan operasional secara signifikan. Langkah selanjutnya adalah menginstitusikan perubahan dalam budaya organisasi. Pada 2005, kepolisian mengeluarkan kode etik baru yang menegaskan nol toleransi terhadap suap dengan sanksi administratif hingga pemecatan. Sebuah badan pengawas independen, Commission for Police Integrity, dibentuk untuk memantau kepatuhan dan menerima laporan whistleblower. Budaya akuntabilitas kini terintegrasi dalam rutinitas harian. Setiap patroli harus mengunggah laporan digital yang dapat diaudit. Selain itu, dilakukan rapat mingguan untuk meninjau kasus-kasus pelanggaran etika. Penguatan ini memastikan bahwa perubahan struktural tidak sekadar tampak di atas kertas, melainkan hidup dalam praktik sehari-hari. Dengan institusi, regulasi, dan budaya yang kini selaras, Georgia berhasil mengukir contoh reformasi kepolisian yang masih menjadi referensi bagi negara-negara lain di dunia. Tantangan reformasi. Setelah kegembiraan awal reformasi, rasa tidak puas mulai mengemuka di antara para veteran militer yang dulunya mendominasi kepolisian. Banyak dari mereka terbiasa bekerja dengan mentalitas komando dan kontrol dan menolak beralih ke budaya pelayanan publik yang menekankan transparansi dan empati. Ketika rekrutmen massal para lulusan universitas dipaksa masuk, terjadi gesekan klasik antara old guard yang masih memakai seragam lapangan dengan anak baru yang membawa laptop dan modul hak asasi manusia. Keretakan ini tidak hanya terasa di lapangan, tapi juga dalam rapat-rapat internal. Beberapa perwira senior menolak perubahan prosedur investigasi, mengklaim bahwa pendekatan konsultatif memperlambat respons cepat yang mereka anggap esensial. Akibatnya, ada kecenderungan memutarbalikkan perintah reformasi, memperlambat penerapan standar baru, dan menimbulkan rasa frustrasi di antara para pelatih internasional. Ketergantungan pada bantuan luar negeri menjadi benang merah lain yang menjerat reformasi. Selama puncak dukungan, USAID, Uni Eropa, dan NATO menyuntikkan total sekitar 86,5 juta dolar untuk pelatihan, peralatan, dan gaji tambahan antara 2005 sampai 2013. Dana itu memungkinkan pembentukan pilihan unit taktis modern, pengadaan seragam anti peluru, serta program pelatihan intensif bagi lebih dari 3.000 perwira baru. Masalah muncul ketika aliran bantuan mulai melambat. Pada 2010 sampai 2012, sebagian besar dana USAID beralih ke proyek pemerintahan lain, meninggalkan kekosongan anggaran yang membuat Kementerian Dalam Negeri harus memotong program pelatihan lanjutan. Tanpa dukungan eksternal yang stabil, kemampuan untuk memelihara peralatan canggih dan mempertahankan standar pelatihan menjadi goyah, menimbulkan keraguan tentang keberlanjutan reformasi jangka panjang. Walaupun korupsi menurun secara signifikan, praktik nepotisme masih mengintai di balik tirai birokrasi. Beberapa laporan internal mengungkapkan bahwa promosi jabatan senior masih dipengaruhi oleh jaringan pribadi. Pengadaan kendaraan patroli dan kontrak IT juga cenderung diberikan kepada perusahaan milik orang dekat politikus. Kasus-kasus kecil ini, meski tidak menghancurkan citra keseluruhan, tetapi menimbulkan kecurigaan publik bahwa reformasi belum sepenuhnya mengusir budaya patronase. Pergantian pemerintahan pada tahun 2012 menambah lapisan tantangan baru. Partai yang kembali berkuasa memperkenalkan kebijakan pengawasan sipil yang memberi Dewan Nasional Hak Asasi Manusia hak veto atas operasi kepolisian tertentu. Kebijakan tersebut dituding menghambat respons cepat polisi di situasi darurat serta menimbulkan ketegangan antara badan pengawas dan komandan lapangan. Di samping itu, konflik yang berkepanjangan di Abkhazia dan Ossetia Selatan terus menyedot sumber daya kepolisian. Kepolisian harus membagi sumber daya untuk mengamankan perbatasan dan mendukung operasi militer,
sehingga fokus pada layanan sipil menjadi terpinggirkan. Beban ganda ini bukan hanya menguras anggaran, tetapi juga menurunkan semangat personil yang merasa terjebak antara tugas militer dan tugas polisi. Kesemua dinamika ini menegaskan bahwa transformasi tidak selesai pada keberhasilan awal saja, melainkan berlanjut dalam perjuangan di keseharian melawan resistensi internal, ketergantungan eksternal, dan perubahan yang tak terduga. Georgia menunjukkan kepada kita bahwa perubahan besar memerlukan kerjasama dan komitmen teguh dari leader di tingkat tertinggi. Dalam setiap proses perubahan, kemenangan kecil menjadi bahan bakar untuk melaju mencapai tujuan jangka panjang. Reformasi kepolisian Georgia tidak hanya mengubah sistem, tapi juga membangkitkan keyakinan, baik di internal maupun publik, bahwa perubahan ini on the right track. Ini membuktikan arah yang tepat bisa mengubah realita dan menginspirasi dampaknya ke masyarakat luas. Namun, perjalanan perubahan juga penuh tantangan. Ketergantungan pada sumber daya luar dan eksistensi budaya lama bisa menjadi virus yang menggerogoti pondasi yang sudah dibangun. Jadi, perubahan terbaik adalah yang berakar dari internal dan dilakukan secara komprehensif, bukan tambal sulam.